Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari mini modul kami, yang mana mini modul kami ini membahas tentang kombinasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Gani dengan NIM 211011297 dan saya ditemani oleh dua orang teman saya yang bernama Zaki Iqbal dengan NIM belakang 095 dan Wardah Kait dengan NIM belakang 115. Kemudian pada bahasan kali ini di mini modul kelompok kami akan membahas tentang definisi kombinasi bisnis, alasan kombinasi bisnis, akuntansi penggabungan usaha, bentuk penggabungan usaha, bentuk kombinasi bisnis dari jenis usaha, metode akuntansi penggabungan usaha, metode akuntansi akuisisi dan kombinasi bisnis, serta nanti di akhir konten akan ada contoh soal dan beserta jawaban. Kemudian masuk di materi pertama yaitu tentang definisi. Definisi kombinasi. Kombinasi bisnis itu merupakan suatu transaksi atau peristiwa di mana pihak pengakuisisi mendapatkan hak saham atau pengendalian atas satu atau lebih entitas bisnis. Kombinasi bisnis bisa dilakukan dengan cara yang pertama membeli aset perusahaan atau membeli saham perusahaan lain dengan membayar berupa kas, penerbitan saham, atau penggabungan usaha dari satu entitas dengan entitas lain. Yang kedua, pembentukan perusahaan baru yang berfungsi untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung atau pengalihan aset dari satu entitas ke entitas lain. Alasan penggabungan usaha ini adalah di antara lain yang pertama adanya manfaat biaya, yaitu memperoleh fasilitas yang dibutuhkan atau persediaan bahan baku melalui gerakan penyataan usaha. Yang kedua, menurunkan risiko dengan menggabungkan bisnis perusahaan yang telah ada sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan mengembangkan produk dan pasar. Yang ketiga, mengurangi penurunan operasi. Yang keempat, mencegah pengambil alihan dari entitas lain. Yang kelima, akuisisi harta terwujud, yaitu dengan memperoleh sumber daya seperti hak paten, pelanggan, dan lain-lain. Materi yang ketiga itu ada akuntansi penggabungan usaha. Konsep ini menekankan penciptaan entitas tunggal yang terlibat sebelum terjadi penggabungan usaha. Meskipun perusahaan yang bergabung kehilangan identitas bukunya, perusahaan tersebut akan secara bersama-sama membentuk suatu entitas di bawah kendali manajemen tunggal. Pengendalian seperti itu, suatu entitas bisnis berbentuk penggabungan usaha, di mana yang pertama, satu atau lebih perusahaan menjadi usaha. Yang kedua, satu perusahaan mentransfer aset bersih ke perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan mentransfer aset bersih ke perusahaan yang baru dibentuk. Oke, untuk materi selanjutnya adalah bentuk penggabungan usaha. Nah, yang pertama itu adanya pengakuan penggabungan usaha. Nah, ini diidentifikasi dari pihak yang mengendalikan pada awal penggabungan. Perusahaan harus mengidentifikasi pihak yang mengendalikan entitas usaha yang baru terbentuk. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk mengakui penggabungan usaha, yaitu metode akuisisi. Metode yang terjadi ketika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham berhak suara atas entitas lain yang beredar. Yang kedua, metode merger, yaitu suatu bentuk penggabungan usaha antara dua entitas bisnis dengan salah satu entitas diantaranya tetap berdiri dan entitas lain dibubarkan. Yang ketiga, metode konsolidasi, yaitu peleburan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan suatu perusahaan baru dan perusahaan yang sebelumnya terpisah dibubarkan. Yang kedua, yaitu pengukuran dan pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas setelah penggabungan usaha, aset dan
Aset dan liabilitas perusahaan yang tergabung harus diukur dan dilaporkan secara konsisten. Hal ini melibatkan penyesuaian nilai aset dan liabilitas yang terkena dampak penggabungan, seperti penyesuaian penilaian yang wajar terhadap aset non-moneter atau penyesuaian nilai-nilai buku terhadap liabilitas. Pelaporan keuangan setelah penggabungan usaha perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang mencerminkan entitas usaha yang baru terbentuk. Hal ini meliputi penyajian laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini harus memperlihatkan informasi yang relevan mengenai penggabungan usaha, seperti pengakuan goodwill, perubahan dalam struktur modal, dan dampak keuangan dari penggabungan. Next slide. Materi selanjutnya adalah bentuk kombinasi bisnis dari segi jenis usaha. Nah, terdapat 3 jenis bentuk kombinasi bisnis jika dilihat dari jenis usahanya, yaitu yang pertama integrasi vertikal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memiliki hubungan sebagai pemasok dan distribusi. Contohnya itu perusahaan apotek mengakuisisi perusahaan pembuat obat. Yang kedua, integrasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang memiliki lini bisnis dan pasar yang sama. Contohnya, dua perusahaan retail yang bergerak dalam penjualan pakaian dapat bergabung untuk menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kuat dalam industri tersebut. Yang ketiga, konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan. Contohnya, perusahaan pakaian dengan perusahaan handphone. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan metode akuntansi penggabungan usaha. Yang pertama, metode penyatuan kepemilikan atau by pooling of interest. Nah, berdasarkan metode penyatuan kepentingan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan yang menggabungkan diri adalah suatu dan tidak berubah dalam entitas akuntansi yang baru. Karena tidak satupun dari perusahaan yang menggabungkan diri dapat dianggap telah mengakuisisi perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Dalam metode ini juga aset dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri dimasukkan ke dalam entitas gabungan nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada pembukuan masing-masing perusahaan itu digabungkan dan dimasukkan sebagai aset dalam entitas. Next. Nah, metode kedua yaitu metode pembelian. Metode pembelian ini didasarkan pada asumsi bahwa kombinasi bisnis adalah transaksi di mana satu entitas memperoleh aset bersih dari perusahaan lain gabung. Nah, berdasarkan metode ini, perusahaan yang mengakuisisi atau membeli mencatat aset yang diterima dan liabilitas yang terjadi pada nilai wajar. Next. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk akuisisi. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle mensyaratkan bahwa setelah 11 Desember tahun 2008 semua penggabungan usaha diperhitungkan sebagai pembelian. Metode pembelian ini digunakan ketika satu perusahaan mengakui saham-saham perusahaan tersebut. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Hal yang perlu digarisbawahi dan penting dari hal ini yaitu ketika biaya investasi melebihi nilai wajar aset bersih yang diperoleh mengakibatkan adanya atau timbulnya goodwill. Sementara itu, diskon pembelian muncul ketika biaya investasi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan pertama-tama akan mencatat selisih aset teridentifikasi pada nilai wajar dan kemudian selisih lainnya akan dicatat sebagai goodwill atau diskon pembelian. Next slide. Yang kedua yaitu biaya transaksi. Dalam akuntansi kombinasi bisnis itu, biaya yang terkait dengan transaksi penggabungan usaha itu biaya penuh akuisisi akan dihitung oleh pembeli, serta mengakuisisi saham atau aset bersih dari bisnis lain sebagai bagian dari harga pembelian. Nah, ada 3 jenis biaya yang dapat timbul, yaitu pertama biaya langsung, kedua biaya tidak langsung atau umum, dan yang terakhir adalah biaya pengeluaran efek. Next. Yang ketiga yaitu imbalan yang dialihkan.
Imbalan yang diberikan dalam akuisisi dapat berupa uang tunai, aset non-kas lainnya, efek ekuitas, atau efek utang yang diterbitkan oleh pihak yang melakukan akuisisi. Penentuan nilai imbalan tersebut harus dilakukan berdasarkan nilai wajar, yang dihitung dengan menggabungkan total aset yang dialihkan oleh pihak yang melakukan akuisisi dan liabilitas yang diambil dari pihak yang diakuisisi sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu ada goodwill. Goodwill adalah aset imaterial yang tidak dapat dibentuk secara mandiri, melainkan hanya muncul saat suatu entitas mengakuisisi entitas lain. Dalam akuisisi saham, goodwill yang muncul akibat akuisisi akan terlebih dahulu dicatat dalam saldo investasi dan kemudian akan diakui secara terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Next. Yang terakhir yaitu terkait dengan pembelian diskon. Pada beberapa kasus, pihak yang melakukan akuisisi membayar lebih rendah dari nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi. Itu situasi ini disebut sebagai pembelian dengan diskon atau gain from bargain purchase. Keuntungan dari pembelian dengan diskon tersebut akan dicatat dalam laporan laba rugi pihak yang melakukan akuisisi pada tanggal akuisisi. Next. Yang terakhir yaitu terkait dengan materi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian dalam akuisisi aset bersih, nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi langsung pada tanggal akuisisi diakui secara individual. Oleh karena itu, mereka ditambahkan ke aset dan liabilitas pengakuisisi dan ditampilkan dalam laporan keuangan pengakuisisi bersama dengan goodwill yang timbul. Nah, oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui secara langsung setiap aset dan liabilitas teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi saat membeli saham, hanya mencatatnya dalam neraca. Investasi ini berfungsi sebagai representasi dari aset, kewajiban, dan goodwill yang dihasilkan. Next. Selanjutnya yaitu terkait pengungkapan, GAAP mensyaratkan pengungkapan yang signifikan terkait kombinasi bisnis. FASB juga mensyaratkan pengungkapan spesifik yang dikategorikan berdasarkan pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, yaitu pertama selama periode pelaporan berjalan atau setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Nah, jika pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan tidak mencapai tujuan pengungkapan, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Boleh di next. Kemudian selanjutnya adalah soal yaitu pilihan ganda. Soal yang pertama tentang pengertian dari kombinasi bisnis terdapat dalam PSAK berapa? Jawabannya itu adalah PSAK 22. Terus nomor 2, International Financial Accounting Standard yang membahas mengenai pengertian dari kombinasi bisnis atau business combination itu ada pada di IFRS 3. Terus nomor 3, salah satu alasan perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah untuk diantaranya adalah memperoleh manfaat biaya, menurunkan risiko, menghindari pengambil alihan aset, yang mana semua jawaban tersebut adalah benar. Kemudian nomor 4, ketika terdapat dua perusahaan yang melakukan peleburan dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dengan membentuk perusahaan baru disebut jawabannya adalah konsolidasi. Kemudian nomor 5, ketika terjadi kombinasi bisnis antara perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain terkait produk atau jasa yang dihasilkan disebut jawabannya adalah konglomerasi. Yang keenam, dalam kombinasi bisnis akuntansi, goodwill diukur sebagai selisih antara jawabannya adalah nilai wajar aset bersih dan harga perolehan. Selanjutnya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu tujuan utama dari kombinasi bisnis akuntansi adalah jawabannya yang D, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
Lalu nomor selanjutnya yang ke-8, perusahaan A mengakuisisi 70% saham perusahaan B dengan harga pembelian sebesar 500.000. Dalam neraca konsolidasi, bagian ekuitas yang tidak dikendalikan akan dicatat sebagai jawabannya itu yang C, yaitu ekuitas non pengendali. Selanjutnya nomor 9 yaitu perbedaan antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis akan dicatat sebagai jawabannya adalah A, yaitu goodwill. Yang ke-10, dalam proses akuntansi kombinasi bisnis, metode ekuitas digunakan ketika jawabannya yang A, perusahaan mengakuisisi 100% saham perusahaan lain. Yang nomor 11, dalam laporan keuangan konsolidasi, bagian ekuitas yang tidak dikendalikan akan dicatat sebagai, yaitu jawabannya C, yaitu liabilitas. Nomor 12, yaitu metode yang digunakan dalam mengakui penggabungan usaha dalam akuntansi adalah jawabannya itu yang D. Semua jawaban di atas itu benar. Kemudian nomor 13, kombinasi bisnis dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh aset tidak berwujud seperti jawabannya itu yang D. Semua jawaban di atas itu benar. Selanjutnya nomor 14 yaitu apa yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi penundaan operasional dalam kombinasi bisnis. Nah, jawabannya itu yang A, yaitu memperoleh fasilitas produksi yang telah siap beroperasi. Untuk nomor 15 itu metode akuntansi yang digunakan dalam penggabungan usaha di mana aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi diukur berdasarkan nilai wajar adalah jawabannya yaitu yang C, metode pembelian. Untuk nomor 16, apakah akuisisi saham selalu menghasilkan goodwill? Jawabannya itu yang B, tidak. Akuisisi saham hanya menghasilkan goodwill jika harga pembelian melebihi nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Next. Soal 17, apakah perbedaan antara akuisisi dan penggabungan dalam konteks kombinasi bisnis? Jawabannya yaitu yang B, akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain, sedangkan penggabungan terjadi ketika dua perusahaan sama-sama berkontribusi dalam membentuk entitas yang baru. Untuk soal 18, penyesuaian nilai aset dan liabilitas yang terkena dampak penggabungan usaha dilakukan dalam tahap, jawabannya itu yang B, pengukuran penggabungan usaha. Next. Untuk soal 19, metode akuntansi yang digunakan ketika penggabungan usaha terjadi antara dua perusahaan yang setara tanpa adanya pihak yang mengendalikan disebut jawabannya yang B, yaitu metode merger. Dan untuk soal terakhir yaitu nomor 20, dalam akuntansi kombinasi bisnis, pengukuran imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi didasarkan pada jawabannya adalah yang B, yaitu nilai wajar. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk bagian mini esai. Untuk soal pertama, soalnya adalah PT Alam Raya mengakuisisi aset bersih PTS pada tanggal 7 Januari 2022. Nah, dalam akuisisi tersebut, PT Alam Raya menerbitkan 25.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 11.000 dan nilai pasar Rp 15.000 dan juga menerbitkan wesel bayar berjangka 4 tahun dengan bunga 12% senilai 100 juta. PT Alam Raya mengeluarkan biaya konsultan sebesar 12 juta rupiah dan biaya registrasi saham sebesar 18 juta rupiah. Nah, buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Bangun Pagi atas akuisisi tersebut. Next. Berikut ada informasi tambahan terkait nilai buku dan nilai wajar pada laporan posisi keuangan PT Bangun Pagi pada saat akuisisi. Untuk menjawab soal pertama, kita membuat jurnal pembelian, yaitu investment in PT Bangun Pagi, debit sebesar 475 juta rupiah, dengan kredit common stock sebesar 275 rupiah, notes payable 100 juta rupiah, additional paid in capital sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal transaksi untuk debit investment expense sebesar 12 juta rupiah,
dan additional paid in capital sebesar 18 juta rupiah. Untuk kreditnya, cash sebesar 30 juta rupiah. Yang terakhir yaitu jurnal akuisisi. Untuk debit, ada current asset sebesar 140 juta rupiah, plan asset sebesar 365 juta rupiah, goodwill sebesar 30 juta rupiah, dan pada kredit ada account payable sebesar 45 juta rupiah, notes payable sebesar 15 juta rupiah, dan investment in PT Bangun Pagi sebesar 475 rupiah. Next. Nah, untuk mendapatkan nilai goodwill itu didapat dari harga perolehan dikurang dengan jumlah aset neto teridentifikasi. Nah, penjumlahannya itu 475 juta rupiah dikurang dengan dalam kurung 140 juta rupiah ditambah dengan 365 juta rupiah dikurang dengan dalam kurung 45 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah. Maka dihasilkan goodwill sebesar 30 juta rupiah. Next. Oke, untuk mini esai nomor 2, jelaskan perbedaan antara merger dan akuisisi dengan menyertakan contohnya. Nah, berikut adalah jawabannya untuk perbedaan merger dan akuisisi. Merger atau penggabungan yaitu metode yang digunakan ketika penggabungan terjadi antara dua perusahaan yang setara tanpa adanya pihak yang mengendalikan. Dalam metode ini, aset dan liabilitas kedua perusahaan digabungkan dengan menggunakan metode pengukuran yang konsisten. Nah, contoh dari merger yaitu pada tahun 2016, perusahaan teknologi Dell mengakuisisi perusahaan penyimpanan data EMC Corporation dalam sebuah merger senilai sekitar 67 miliar dolar. Dalam merger ini, Dell dan EMC bergabung untuk membentuk perusahaan baru yang dikenal sebagai Dell Technologies. Melalui merger ini, Dell dan EMC menggabungkan keahlian mereka di bidang komputer dan penyimpanan data untuk menciptakan entitas yang lebih kuat dalam industri teknologi. Kemudian untuk akuisisi, metode ini digunakan ketika satu perusahaan mengakuisisi pihak lain dan mengendalikan entitas hasil penggabungan. Dalam metode ini, aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal penggabungan. Nah, untuk contoh akuisisi, pada tahun 2019, perusahaan teknologi Alphabet Incorporation atau induk perusahaan Google mengumumkan akuisisi Fitbit. Perusahaan pembuat perangkat wearable untuk kebugaran. Dalam akuisisi ini, Alphabet membeli Fitbit dan mengambil alih kendali atas perusahaan tersebut. Dengan akuisisi ini, Alphabet memperluas portofolio produk dan layanannya di bidang wearable technology. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, mini esai, soalnya yaitu dengan harga 100 juta rupiah, PT Incredible membeli aset dan kewajiban PT Avenger. Pada saat akuisisi, PT Avenger mengungkapkan liabilitas dengan nilai tercatat dan nilai wajar sebesar 33 juta rupiah, dan aset dengan nilai tercatat 80 juta rupiah, serta nilai wajar 110 juta rupiah. Untuk bantuan lokasi target bisnis, maka dikeluarkan biaya sebesar 10 juta oleh PT Incredible. Nah, soalnya itu tentukan goodwill dari akuisisi. Next. Yang pertama itu kita mencari diketahuinya. Untuk yang diketahui, pembayaran PT Incredible ke PT Avenger sebesar 100 juta rupiah, nilai aset tercatat sebesar 80 juta rupiah, nilai wajar aset tercatat sebesar 110 juta rupiah, nilai tercatat dan nilai wajar liabilitas sebesar 33 juta rupiah. Nah, pembayaran jasa itu sebesar 10 juta rupiah. Oleh karena itu, kita bisa menghitung jumlah aset bersih teridentifikasinya, yaitu nilai wajar dikurang liabilitas. Dengan jumlah 110 juta rupiah dikurang dengan 33 juta rupiah, dihasilkan 77 juta rupiah. Oleh karena itu, kita bisa menentukan goodwill, yaitu 100 juta rupiah dari jumlah pembayaran dikurang dengan aset bersih teridentifikasi, yaitu sebesar 77 juta rupiah. Oleh karena itu, goodwill sebesar 23 juta rupiah. Next. Selanjutnya pada soal subjek,
Soal yang pertama itu adalah PT Gudang Garam mengakuisisi aset bersih PT Garatif pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam akuisisi tersebut, PT Gudang Garam mengeluarkan kas sebesar 570 juta dan juga menerbitkan wesel bayar berjangka 5 tahun dengan bunga 10% senilai 210 juta. Nilai aset dan liabilitas PT Garatif pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya adalah pada tanggal 1 Juni 2020 nilai wajar persediaan itu berada pada nilai 175 juta dan nilai wajar liabilitas yang dimiliki PT Garatif adalah 119 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan PT Gudang Garam pada saat akuisisi. Di sini jawabannya adalah yang pertama diketahui biaya akuisisi sebesar 570 juta dengan wesel 5 tahun dan dengan bunga 10%, yaitu 210 juta. Dan sedangkan untuk jurnal pada tanggal 1 Januari 2020, di sini ada jurnal investasi. Di debit ada investment pada notes payable dan cash. Investment senilai 780 juta dan notes payable senilai 210 juta dan cash senilai 570 juta. Sedangkan untuk mencari goodwill-nya, cara mencari goodwill itu adalah harga perolehan dikurangi net asset. Didapatkan goodwill sebesar 44 juta dan di sini ada jurnal akuisisi. Jurnal akuisisi ada cash, inventory, PPE, goodwill, pada liabilitas dan investment. Cash sebesar 250 juta, inventory sebesar 175 juta, PPF sebesar 430 juta, goodwill sebesar 44 juta, dan liabilitas sebesar 119 juta, dan investment sebesar 780 juta. Untuk soal study case yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2019, PT A mengakuisisi seluruh saham PTB. Berikut adalah laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan pada tanggal akuisisi. Buatlah ayat jurnal yang berkaitan dengan proses akuisisi tersebut serta laporan keuangan gabungan saat setelah akuisisi. Apabila PT A menerbitkan 60.000 lembar saham pada nilai pasar 18.000 dan 9.000 lembar obligasi dengan nilai nominal 25.000 untuk proses akuisisi. Diketahui PT A menerbitkan saham 60.000 lembar dan nilai pasarnya itu 18.000. Menerbitkan obligasi 9.000 lembar dengan nilai nominal 25.000. Kemudian pada jurnal investasi di tanggal 1 Januari 2019, yaitu investment on PTB pada common stock dan SCIC dan bond payable. Investment on PTB sebesar 1.305 juta, common stock sebesar 720 juta, additional paid in capital sebesar 360 juta, dan bond payable sebesar 225 juta. Untuk jurnal akuisisinya, di sini ada cash, receivable net, inventory, land, building, equipment, goodwill pada account payable, other liabilities, dan investment in PTB. Sedangkan untuk angka-angkanya bisa dilihat pada dan untuk financial position pada PTA, di sini ada cash sebesar 280 juta. Angka-angka tersebut itu dihasilkan antara nilai wajar dari PTA ditambah dengan nilai wajar dari PTB sehingga dihasilkan angka-angka tersebut. Sehingga total aset dari financial position PTA itu senilai 3.577 juta dan total liabilities dan ekuitas sebesar 3.577 juta. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.